Nah, nanti berikutnya baru memulai dengan misalnya nasi atau jagung yang dihaluskan. Kemudian kalau mau mengenalkan makanan yang berpotensi untuk alergi, kenalkannya satu persatu. Kayak misalnya kan ada telur, ada ikan, ada seafood, ada kacang, itu kan berpotensi bisa menimbulkan alergi. Karena banyak kan orang yang alergi kacang, alergi seafood, alergi telur gitu kan. Iya. Nah, ngasihnya satu-satu. Jadi kalau misalnya hari ini ngasih nasi sama telur, ya udah jangan nasi telur ikan gitu lah. Oke. Supaya kita bisa membedakan, oh anak ini ternyata alerginya sama apa gitu. Kalau dia nggak ada alergi, tunggu sampai 3 sampai 4 kali pemberian. Kalau tidak ada reaksi, berarti anak ini beres, nggak ada alergi terhadap telur. Next baru kita ganti lagi nih, misalnya mau kenalkan ke ikan, baru kita coba ikan. Nah kalau udah telur kita udah pasti nggak alergi, baru boleh dicampur tuh telur dan ikan. Prinsip gizi seimbang untuk bayi itu sebenarnya apa sih? Ya, yang penting waktunya tadi ya. Iya. Biasanya 6 bulan, tapi yang terlihat jelas itu dia duduknya udah bisa, kepalanya udah bisa diangkat dan bisa ditegakkan, terus menunjukkan minat terhadap makanan gitu, terus dia bisa nelen makanan, itu udah mulai tanda-tanda diberikan. Jadi tepat waktunya. Terus makanannya harus aman, harus bersih, karena kalau tidak aman dan tidak bersih, bisa aja nih kejadian yang kayak cacingan kemarin itu, yang rame banget kan. Itu nggak cuma, jangan berpikir bahwa kejadian cacingan itu hanya bisa terjadi pada kalangan yang ekonomi yang sangat sulit, atau yang mungkin kurang menjaga kebersihannya, jadi misalnya cekeran atau sering main di tanah. Nggak cuma itu, karena kalau misalnya orang tuanya ngasih sayur nih misalnya, terus ngasihnya mentah sayurnya misalnya, ini tidak tertutup hanya pada bayi ya, ini berlaku untuk semua termasuk kita yang udah dewasa. Kalau nyuci sayurnya itu nggak bersih atau masaknya itu nggak mateng, maka si telur cacing itu yang ada di ngumpet di sela-sela daun mungkin atau di bagian-bagian batangnya, itu bisa kebawa dan kemakan oleh siapapun dia, dan bisa berpotensi ketika dia sampai di tempat yang tepat untuk dia bertelurnya, si telur cacingnya itu menetas, maka dia akan jadi cacingan. Termasuk gitu, juga bersih. Termasuk juga makanan, apalagi makanan laut ya dok ya? Iya, kalau makanan laut bukan cacing sih, tapi menunda ya, menunda. Kalau untuk bayi, kita bicara bayi lagi, kembali lagi nih ke topik ya. Kalau untuk bayi, makanan yang berpotensi menimbulkan alergi, kayak misalnya telur, seafood ya, termasuk ikan, udang, kepiting, atau kacang-kacangan, bisa kacang tanah atau kacang kedelai, terus apalagi telur. Pokoknya kalau umumnya bisa berpotensi menimbulkan sebuah alergi, sebaiknya ditunda, jangan diberikan pertama kali. Jadi pertama kali pada umumnya ngasihnya, kalau orang Indonesia kan biasanya ngasihnya pisang ya. Pisang boleh, kentang dikukus dihaluskan boleh gitu ya, atau alpukat dikukus dihaluskan boleh gitu. Nah nanti berikutnya baru memulai dengan misalnya nasi atau jagung yang dihaluskan. Kemudian kalau mau mengenalkan makanan yang berpotensi untuk alergi, kenalkannya satu persatu. Kayak misalnya kan ada telur, ada ikan, ada seafood, ada kacang, itu kan berpotensi bisa menimbulkan alergi. Karena banyak kan orang yang alergi kacang, alergi seafood, alergi telur gitu kan. Nah ngasihnya satu-satu. Jadi kalau misalnya hari ini ngasih nasi sama telur, ya udah jangan nasi telur ikan gitu lah. Supaya kita bisa membedakan, oh anak ini ternyata alerginya sama apa gitu. Kalau dia nggak ada alergi, tunggu sampai 3 sampai 4 kali pemberian. Kalau tidak ada reaksi, berarti anak ini beres, nggak ada alergi terhadap telur. Next baru kita ganti lagi nih, misalnya mau kenalkan ke ikan, baru kita coba ikan. Nah kalau udah telur kita udah pasti nggak alergi, baru boleh dicampur tuh telur dan ikan. Jadi lebih baik di program ya, minggu pertama kasihnya apa, minggu kedua apa, biar jelas gitu. Jadi jangan random ya. Iya, jadi tadi ya tepat waktunya, terus aman, bersih ya,
dipilih makanan-makanannya itu jangan sampai kotor, terus alat-alat makannya juga dicuci dengan bersih, terus jumlahnya ada kuat, jumlahnya tuh pas buat anak si bayi, tidak berlebihan dan juga nggak kurang. Oke. Jenisnya itu berarti protein hewani yang boleh, terus sayur, buah, ada lagi dok? Ini untuk yang pertama kali atau udah yang ke beberapa kali? Yang pertama Kalau kali. kan satu macam aja. Biasanya sih dikasihnya buah boleh. Itu yang umumnya dikasih tuh ya, pisang, alpukat, kentang gitu, itu boleh. Tapi kalau misalnya udah pemberian yang beberapa kali gitu ya, itu udah boleh mencampur itu. Jadi yang dicampur itu sebenarnya sama kayak makanan kita gitu lah. Ada karbohidratnya. Karbonya bisa dari tadi beras yang dijadikan bubur. Bisa pakai kentang, bisa pakai jagung gitu. Tapi jangan kasih spaghetti. Jangan kasih mie instan walaupun itu karbohidrat gitu ya. Terus dikasih sayur-sayurannya dikukus ya, sayur berdaun boleh, sayur yang tidak berdaun boleh. Kemudian baru diberikan protein hewani dan nabati. Tetapi pada bayi itu dia membutuhkan zat besi. Zat besi banyak pada protein hewani. Jadi disertakan protein hewani. Kalau mau memberikan protein nabati, monggo silakan. Terus kasih lemak baik ya, jangan lupa ya. Bukan gorengan. Gorengan itu kalau bisa ditunda pemberiannya sampai setelah setahun. Pertama itu kan yang harus dikasih dari lumat dulu ya dok ya. Nah porsi atau teksturnya tuh gimana sih? Bertahapnya dari lumat ke cincang sampai akhirnya padat itu dok? Kembali lagi tergantung kesiapan si bayi. Pada umumnya 6-8 itu bubur yang sangat halus, disaring buburnya, jadi benar-benar udah nggak ada gerinjil-gerinjilnya gitu. Jadi kalau daging benar-benar dagingnya sudah berbentuk seperti pasta gitu. Jadi benar-benar sangat halus, tidak ada gumpalan-gumpalan. Nah setelah memasuki bulan ke-9 boleh tuh diberikan bubur yang agak kasar. Terus kalau sayur udah boleh dicincang, tapi cincangnya masih yang agak halus ya, jangan cincang kasar besar-besar. Nah nanti dengan semakin dia berjalan, itu boleh semakin ditingkatkan. Misalnya dia masuk ke umur tadi kan 9 udah mulai agak kasar ya, masuk ke 10, masuk ke 11 udah boleh cincangannya itu teksturnya lebih kasar. Jadi makin lama makin kasar. Nah setelah memasuki setahun ke atas dia udah boleh makan sesuai dengan makanan yang dimakan oleh keluarga. Jadi udah boleh makan nasi. Kalau misalnya kembali lagi tergantung kesiapan anak ya. Kalau anaknya belum siap makan nasi, maka berikannya mungkin nasinya yang lembek atau nasi tim gitu. Jadi bertahap. Gitu. Kalau yang bubur yang di kemasan itu loh dok, yang sering kita lihat, itu tuh boleh dikasih ke even pertama kali bayi itu. Bubur bayi. Iya bubur bayi yang di kemasan-kemasan itu, atau harus kita tumbuk lagi jadi halus kalau untuk pertama kali itu? Kalau bubur bayi udah halus sih. Udah halus ya, jadi nggak perlu halus. Kita halusin lagi ya? Nggak perlu, udah halus. Yang penting sesuai. Cuman kalau bisa terdapat mungkin itu orang tuanya masak sih. Lebih baik masak sendiri ya? Iya, sedapat mungkin membuat sendiri. Bubur instan itu boleh diberikan dengan catatan itu merupakan pilihan yang pilihan kepepet gitu. Pilihan terakhir. Iya, kalau misalnya bisa membuat sendiri tentu akan lebih fresh ya, lebih fresh, lebih terjamin gizinya gitu, lebih sesuai dengan anak kita, dan kita bisa membentuk anak itu menjadi lebih sempurna dalam pengenalan rasa. Dokter Santi, yang sering ditemuin apa aja kesalahan yang biasanya dilakuin orang tua kalau ngasih empasi ke bayi itu? Ngasih garam kebanyakan. Ngasih garam kebanyakan? Kenapa ngasih garam? Karena bayi di bawah 1 tahun itu sebaiknya nggak dikasih garam. Kalau mau dikasih garam dikit banget gitu, sebaiknya enggak. Di atas 2 tahun, di atas 1 tahun sampai 2 tahun itu boleh kira-kira 1 sampai 2 gram. 1 sendok teh itu 5 gram garam. Jadi kira-kira 1/5-nya atau maksimal 2/5-nya dari 1 sendok teh itu. Kan dikit banget kan? Iya. Dalam 1 hari ya itu ya, bukan 1 kali sekian. Jadi tapi boleh menggunakan bumbu. Jadi kali bubur bayi supaya enak, kali dengan bumbu. Jadi boleh nih misalnya kasih bawang putih dikit, bawang merah dikit, kasih daun jeruk biar wangi. Kaldu dok, sorry?
kaldu boleh, kasih kunyit boleh. Nah, kesalahannya lagi nih, Heeh. banyak orang tua yang menganggap kaldu, misalnya kita ngerebus ayam 1 ekor ya, Iya. yang diambil kaldunya, terus ayamnya itu dianggap ini udah ampas karena sari-sarinya udah masuk ke airnya, sehingga yang dikasih ke bayinya hanya kaldunya aja. Padahal memang benar di dalam kaldu itu ada proteinnya sedikit, ada mineralnya sedikit, ada macam-macam kolagen, macam-macam ada terkandung di dalam situ, tetapi itu jumlahnya sedikit. Sehingga ketika si ibu membuat bubur harus disertakan dagingnya. Jadi jangan cuma ngasih kaldunya aja. Misalnya ini banyak yang ngasihnya tuh ceker ayam direbus, tapi nggak dikasih ayamnya, hanya dikasih cekernya aja. Oke. Nah, bukannya nggak bagus, tapi kurang. Jadi kalau mau kasih gizinya. ceker boleh, Iya. boleh sebagai kaldunya boleh, tapi tetap harus ditambahkan dengan daging-dagingnya itu supaya menjadi proteinnya itu cukup dan adekuat untuk si anak. Itu salah satu kesalahan yang banyak ditemukan. Apalagi cekernya dimerconin itu nggak boleh ya, sahabat Mora.